datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth.
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus, tiada yang sepertimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berjumpa di rumah Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang di rumah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kalau sepanjang minggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah memelihara hidup kita semua. Tuhan sudah menolong kita semua. Tuhan sudah melawat kehidupan kita semua. Bahkan Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Sudah memberi kesehatan, kekuatan. Sehingga pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan satu dengan yang lainnya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Amen. Yang kita sudah nikmati sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, mari kita akan persiapkan seluruh hidup kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan pada pagi hari ini
yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Puji Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, oh Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, haleluya. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Lagi besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan Amen. ajaiblah karyamu, Haleluya. adil dan benarlah jalanmu, Oh Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. katakan layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa Haleluya. sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah Puji segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. lagi layaklah segala bangsa. Layaklah Puji Tuhan. Haleluya. segala bangsa sujud kepadamu, Puji Tuhan. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah, Layak disembah. layak disembah. Haleluya. 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 Glory bagi namamu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus. Terima kasih Haleluya. Roh Kudus. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana. Doa pembukaan dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Bagi Stephen Nuraga. Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Kau layak disembah, haleluya. Kau layak Disembah, kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar ya Tuhan. Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak diagungkan. Amin. Haleluya. Tuhan yang layak kami puja dan puji. Karena keberadaan hidup kami ada di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Layaklah kami memuji-muji Engkau. Layaklah kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Kuasa Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, di kesempatan hari ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan memuji-muji Engkau. Kami pelayan-pelayan Tuhan berdiri di altar-Mu yang kudus ini Tuhan. Menyembah, memuji-muji Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum lebih jauh kami dalam pujian dan penyembahan kami. Dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Dan bawa hidup kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa hidup kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk menikmati hadirat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab indah ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya, masalah hidup kami, persoalan hidup kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau semua yang membebaskan kehidupan kami, permasalahan hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau serahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang berdiri di altar-Mu. WL, singers, pemain musik. Bahkan kami semua ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan, mari bersama dengan kami, Roh Kudus. Kami percaya ada di tempat ini ya Tuhan. Untuk memberkati kehidupan kami. Di dalam kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan yang dalam keberadaan hidup mereka bersama dengan keluarga dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya pujian dan penyembahan dinaikkan oleh umat-umat Tuhan di rumah umat-umat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami semua umat-umat Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami pertaruhkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, kami buka rangkaian persekutuan ibadah di hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus menyenangkan hati Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya. Biar kita tetap cinta kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, tetap cinta, ku tetap cinta. Aman Tuhan, ku tetap cinta. amin Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin, haleluya. Ku tetap setia. Aman Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, aman Tuhan, yang Tuhan telah beri. Haleluya Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin, haleluya. Ku persembahkan, aman Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, haleluya. Terlalu banyak, haleluya Yesus, yang Tuhan telah beri. Aman Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan, haleluya Yesus, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi terlalu banyak Tuhan yang Kau sudah
beri kepada terlalu banyak. Amin Tuhan, yang Tuhan telah beri. Puji Tuhan, haleluya. Takkan mungkin ku Amin, balas haleluya. dari apa yang ku miliki. Amin Tuhan, Haleluya. ku persembahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku. Amin Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia Tuhan. Biar ku tetap Haleluya. cinta dan ku tetap Amin, setia amin. untuk selama-lamanya. Lagi biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia kepadamu Tuhan. Biar Haleluya. ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita tetap cinta kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang patut kita muliakan pada pagi hari ini. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, amin. Besar dan Amin. perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar Tuhan yang patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan senap bumi. Di utara adalah negeri Raja yang maha besar. Besar Tuhan, amin. Besar Amin. Tuhan yang patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan senap bumi. Di utara adalah negeri Raja yang maha besar. Sekali lagi besar Tuhan. Besar Amin. Tuhan. Amin. Dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan senap bumi. Di utara adalah negeri Raja yang maha besar. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, Rasakan kuasa Allah. kuasa Amin. Allah turunlah, amin, haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan Amin. kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan Lagi, kuasa Allah rasakan turunlah. kuasa Allah. Rasakan Amin. kuasa
turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan sekali lagi. Rasakan. Rasakan Amin. kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Pintu rahmat-Nya. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa rahmat-Nya. Amin. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tinggal berdiri. Kita akan siapkan seluruh hidup kita, hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan. Amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan. Haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan. Haleluya. Sungguh ku percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Amin. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stephen Turangan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, amin. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kata demi kata pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan.
biar itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena kami mempersiapkan hidup kami. Lewat mulut kami yang memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Biar hati Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami benar-benar memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, kami benar-benar menikmati kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kesempatan ini ya Tuhan, lewat persekutuan kami di kesempatan ini ya Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, memberkati kehidupan kami, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua kami percaya kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Siapakah hamba-Mu ya Tuhan? Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menaungi kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar bukan hamba-Mu lagi yang berkata-kata, tetapi firman-Mu sendiri yang berkata-kata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya berterima kasih kesempatan yang indah diberikan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, dan juga ditopang oleh hamba-hamba Tuhan, oleh umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada kesempatan ini. Dan saya bersyukur walaupun dalam kondisi sekarang ini, tetapi kita percaya sebagaimana kita ada, sebagaimana kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Puji Tuhan. Baik, langsung saja kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ada satu judul kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tentang rahasia ibadah. Tentunya kita sudah banyak tahu tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tetapi terkadang kita sebagai manusia ada hal yang lupa. Tetapi begitu luar biasa firman Tuhan yang selalu mengingatkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya beri tema kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini adalah rahasia ibadah. Baik, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-16. Mari kita sama-sama berdiri untuk mengawali pembacaan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Baik, mari kita sama-sama baca 1 Timotius pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-16. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari pembacaan firman Tuhan di kesempatan ini bahwa di ayatnya yang ke-16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Amin. Saya ambil tema ini
dan saya ambil di bagian A saja tentang firman Tuhan ini dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, begitu banyak hal yang kita lakukan dalam persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, yaitu ibadah. Tetapi sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada kata dari Rasul Paulus kepada seorang Timotius yang masih muda. Ada begitu banyak kata-kata yang dia berikan kepada seorang Timotius ini untuk memberkati, untuk menguatkan iman percayanya. Tetapi ada satu kata yang luar biasa menurut saya. Walaupun mereka pada waktu itu sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi Paulus memberikan satu ungkapan penguatan iman kembali kepada seorang yang namanya Timotius. Ada satu kata yang Paulus katakan begini. Dalam pesannya kepada seorang Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Artinya, walaupun seorang Timotius ini sudah memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi Rasul Paulus memberikan kekuatan yang baru lagi, memberikan motivasi lagi yang baru dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa latihlah dirimu beribadah. Demikian pula dengan kehidupan kita umat-umat Tuhan yang hari-hari ini, yang ada sekarang ini. Tentu setiap kali kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadi satu latihan dalam kehidupan kita untuk masuk kepada kekekalan yang nanti. Kehidupan kekekalan nanti itu hal yang luar biasa bagi kita orang percaya. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini ada tiga hal atau rahasia ibadah orang percaya yang kita sudah tahu bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu sudah pasti, itu sudah tentu bagi orang percaya. Tidak boleh tidak bagi orang percaya. Nah, hal yang pertama, beribadah yang berhubungan dengan Allah. Kami katakan tadi, ini sudah pasti, ini sudah harus bagi orang percaya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, beribadah yang berhubungan dengan pribadi kita. Yang pertama sudah tentu, sudah harus. Dan yang kedua, beribadah yang berhubungan dengan pribadi kita. Nah, yang ketiga beribadah yang berhubungan dengan sesama. Ibrani dalam ibadah berhubungan dengan Allah, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28b, di situ berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah yang sudah tentu bagi orang percaya, yang sudah harus bagi orang percaya. Tidak boleh tidak. Kecuali Kristen masih KTP, kecuali Kristen yang masih abal-abal, mereka pikir tidak seharusnya mereka beribadah. Tetapi bagi orang yang percaya, yang sungguh kepada Tuhan, sudah tentu, sudah harus bagi kita untuk beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari, yang pertama, didasari dengan ketaatan
Ini kata ibadah. Didasari dengan kata ketaatan. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi bukan berarti ibadah kita seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Tetapi kita tidak pernah taat dengan Tuhan. Kita tidak pernah mengerjakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Kata ibadah ini. Kita harus mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu ketaatan, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Saya sebenarnya tidak ingin mengungkapkan dengan bahasa-bahasa lain, tetapi ternyata penting juga dari bahasa ini, dari bahasa asli, dari kata ibadah ini, latrio, yang berarti berbakti kepada Allah dengan sikap hormat, dan mengakui dan menghargai. Jadi bukan berarti seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah. Tetapi kita tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah menghargai Tuhan. Tidak ada sikap hormat kita kepada Tuhan. Beribadah tetapi di luar. Tidak menampakkan diri dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam hal beribadah, dari bahasa asli dan bahasa Indonesia mengatakan bahwa kita harus menghormati, mengakui dan menghargai Tuhan. Jadi bukan kita hanya menghargai Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita di luar sana kita harus lakukan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Itu kata ibadah. Jadi dari pengertian beberapa ungkapan di atas menjadi jelas bahwa konsep dasar ibadah adalah pelayanan atau pengabdian seutuhnya kepada Allah, yaitu yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan atau penghormatan, pemujaan seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini dalam persekutuan ibadah atau liturgi dan lain-lain sebagainya. Ini yang disebut kultus atau penghormatan yang resmi seperti kita lakukan pada kesempatan ini, beribadah memuji Tuhan. Nah, kata ibadah juga harus dilakukan dengan tingkah laku atau perilaku yang baik. Atau menjadi tabiat dalam kehidupan kita orang percaya. Ini tidak boleh dipisahkan dari orang percaya. Kalau dia terpisah berarti bukan lagi orang percaya, bukan lagi memuji, menyembah Tuhan, bukan lagi seorang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena identitas kita orang percaya adalah beribadah. Amin. Beribadah. Nah, Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah. Ini kamu harus beribadah. Tidak boleh tidak. Kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, asal beribadah kepada Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Nah, ibadah itu adalah bagian dari pendisiplinan orang percaya atau anak-anak Tuhan. Kalau tidak, orang Kristen bisa saja dia suka beribadah, dia suka menjalani hidup apa saja boleh. Tetapi orang Kristen, orang yang sungguh, orang yang beribadah, orang yang memuja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harus beribadah. Harus memuji Tuhan. Harus mengagungkan Tuhan, harus menghormati Tuhan. Ibadah adalah mengasihi Tuhan. Ibadah dalam kehidupan kita orang percaya adalah kerinduan akan Tuhan. Ibadah adalah takut akan Tuhan. Dan ibadah adalah menghormati Tuhan.
Itu bagian dalam ibadah orang percaya. Nah, Ibrani pasal 12 yang kita sudah baca tadi. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menurut cara yang berkenan kepadanya. Kadangkala kita datang di ibadah. Ini firman Tuhan katakan menurut cara yang berkenan kepadanya. Datang di ibadah hanya menonjolkan pribadi. Datang di ibadah hanya berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau contohkan ini karena ada hal-hal yang saya lihat dan teralami. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dalam ibadah ini kita sudah tahu, ini apa artinya? Ini ada Facebook, ada Twitter, ada WA, ada sebagainya. Dalam ibadah sementara Facebook, dalam ibadah sementara WA, dalam ibadah sementara Twitter. Bahkan lebih parah lagi, dalam ibadah main game, khusus anak-anak muda. Kalau HP, saya pernah katakan kepada anak-anak muda, kalau HP dalam ibadah semulai begini, itu semulai main game. Kecuali masih begini, oh bisa saja masih baca Alkitab. Tetapi kalau sudah mulai miring begini, itu sudah main game. Firman Tuhan katakan menurut cara yang berkenan kepadanya. Bahkan lebih parah lagi. Datang di ibadat tapi pakaian tidak sopan dengan keberadaan hidup mereka. Saya pernah satu kali melihat perempuan-perempuan yang ada pada kesempatan ini diingatkan dalam kehidupan kita untuk beribadah, untuk pakaian yang sopan dalam beribadah. Terlalu pendek. Bahkan ada cerita begini. Seorang perempuan ini pergi di mall. Dia pergi membeli pakaian rok, pakaian semua yang ada. Dia beli lantas dengan temannya. Perempuan ini berkata, ini masuk dalam hati saya. DP teman bilang, oh ambil Jo, bagus kok itu. Mar terlalu panjang DP rok. DP teman bilang, oh ada kok tukang permak, cuma di sini, di mall ini ada tukang permak. Oh iyo, kita pelangganan dia. Oh, dia pergi. Dia bilang, Pak ini mau kasih, karena di bawah lutut jadi boleh mau kasih potong akan 10 cm. Oh iya boleh. Dorang keluar. Ini bapak salah dengar. Ini perempuan ini bilang 10 cm. Dia salah dengar, dia potong 20 cm. Dia potong 20 cm, so jadi di atas sekali. Dia pergi, Pak ini terlalu pendek. Biar John apa-apa. Sudah salah gunting. Oh sudah. Tapi setelah dia di rumah, dia datang beribadah, dia masih tetap pakai walaupun sudah dipotong sangat pendek. Nah ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Ini saya sengaja ambil yang nggak etis kalau ambil orang yang asli. Jadi saya ambil yang kartun supaya lebih enak dilihat. Nah, Maleki pasal 3 ayat yang ke-18
maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Ini satu janji firman Tuhan bagi kehidupan kita orang percaya. Bahkan dalam terjemahan lain saya lihat, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak bernasib baik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Itu janji firman Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang beribadah, orang yang berbakti kepada Tuhan. Nah, ini tantangan kehidupan kita orang percaya hari-hari ini. Diperhadapkan dengan begitu kuatnya pengaruh dunia ini. Begitu pengaruh hal yang luar biasa bagi orang percaya. Mau ikut tren, mau ikut kondisi yang ada sekarang ini. Mana yang kita mau ikuti? Rohani atau duniawi? Ini begitu hal yang luar biasa. Tetapi kita orang percaya, kita tetap berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap bersama dengan Tuhan. Cepat saja. Nah, ibadah yang berhubungan dengan pribadi kita ini. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuja Tuhan. Tetapi ada juga ibadah yang berhubungan dengan pribadi kita. Yaitu apa? Yakobus pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Kalau tidak mengekang lidahnya, sia-sia datang memuji Tuhan, sia-sia datang menyembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tetapi kata-kata di luar sana tidak memberkati banyak orang. Kata-kata di luar sana penuh makian, penuh cacian. Firman Tuhan bilang, sia-sialah ibadahnya. Ini ibadah yang berhubungan dengan pribadi kita. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini kita harus mengekang lidah kita, menahan dari segala sesuatunya. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan bilang tadi, sia-sialah ibadah kita kalau kita tidak mengekang diri. Ucapan-ucapan di luar sana, ucapan-ucapan yang menipu. Dan firman Tuhan bilang, sia-sialah ibadah itu. Mungkin berapa tahun kita beribadah. Berpuluh-puluh tahun kita beribadah. Tetapi hari-hari di luar mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengekang lidah kita. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi ibadah bukan hanya menyangkut hal
ritual atau bersifat formal saja, tetapi juga dengan moral dan akhlak dari kehidupan kita orang percaya. Harus ada ini, harus ada moral, harus ada akhlak. Kalau tidak, percuma ibadah kita. Kita harus ada pengekangan diri. Nah, ibadah yang berhubungan dengan sesama. Tadi ibadah yang berhubungan dengan pribadi kita. Nah, ibadah yang berhubungan dengan sesama. Yakobus 1 ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, sekali lagi, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini ibadah-ibadah kita. Selain yang sudah seharusnya kita beribadah kepada Tuhan, dan juga dalam pribadi kita juga harus seperti ini. Mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berbicara tentang kekekalan yang akan datang. Dalam terjemahan lain, latihan jasmani ada gunanya tetapi terbatas, sedangkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, selalu jauh lebih berguna karena membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Ketika kita beribadah hari ini, ada satu manfaat yang luar biasa untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kalau kita hanya sebatas rajin ke gereja, hanya sebatas rutinitas saja beribadah atau ibadah kita tanpa ada kehidupan yang melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini gambar ini, saya ketika pertama kali lihat, saya benar-benar merasa sedih. Karena dengan gambar ini, ada orang yang masuk di gereja tetapi kehidupan mereka jatuh. Kehidupan mereka ada di dalam api neraka. Saya tidak sempat taruh api neraka di bawah sini. Datang beribadah, datang di gereja, tetapi menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya diingatkan dalam kehidupan kita untuk terus beribadah, menghormati Tuhan, menaati perintah-perintahnya. Bukan hanya beribadah seperti formal, seperti yang kita lakukan, tetapi di luar kita tetap menghormati Tuhan, tetap melakukan perintah-perintahnya. Maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang pasti, yang sudah tentu bagi kita orang percaya, kalau ibadah kita dengan Tuhan sudah baik,
Sekali lagi, kalau ibadah kita dengan Tuhan sudah baik, sudah tentu pribadi kita juga baik. Amin. Kalau beribadah kepada Tuhan sudah baik, sudah menaati perintah-perintahnya, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, memuja Tuhan, sudah tentu pribadi kita baik. Bahkan hubungan kita dengan sesama pasti baik. Amin. Jangan kita beribadah kepada Tuhan, memuja-muja Tuhan, tetapi hubungan kita dengan orang yang di sekitar kita, di luar sana tidak baik. Tetapi mari dengan ajakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sudah tentu kita beribadah kepada Tuhan, tetapi juga kita harus mengekang diri kita. Harus ada hubungan yang baik dengan sesama kita. Maka itu adalah kehendak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah identitas kita orang percaya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bahkan ibadah yang berhubungan dengan pribadi kita juga dengan sesama kita. Amin. Sekali lagi, jangan hanya kita berhubungan dengan pribadi kita, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan Tuhan, tetapi harus klop, harus sama. Sehingga rahasia ibadah kita itu, kata firman Tuhan, agunglah rahasia ibadah kita. Amin. Agunglah rahasia ibadah kita karena kita menuruti perintah-perintahnya. Kita mengekang diri yang berhubungan dengan pribadi kita. Juga kita berhubungan baik dengan sesama kita. Ini ayat yang terakhir. Matius pasalnya 15 ayat yang ke-8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan sampai ibadah kita percuma. Jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Amin. Hati kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Hati kita tetap ada hubungan dengan sesama. Sudah tentu hati kita berhubungan dengan pribadi kita. Harus ada hubungan dekat dengan Tuhan. Hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Hidup kita tetap dekat dengan Tuhan. Tapi mari jadikan hati kita tempat kediaman Tuhan. Amin. Mari kita jadikan hati kita tempat kediaman Tuhan. Kalau kita jadikan hati kita tempat kediaman Tuhan, pasti ada sukacita, damai sejahtera. Karena ada Tuhan dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan mic ini, ada satu pujian yang kita kenaikan kepada Tuhan. Di hati inilah rumah Tuhan. Haleluya. Kujadikan hati ini tempat kediaman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bawa hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan, meninggikan, menghormati Engkau Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Dari awal ku jadikan hati ini
ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Amin. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun di hati ini. Haleluya. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini, haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, bukan hanya Bapak Ibu Saudara saja, tetapi pribadi saya juga. Bagaimana kita harus menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita harus melakukan kehendak. Kita harus melakukan demi dan untuk Tuhan saja. Melakukan perintah-perintahnya. Menghormati Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Bahkan kehidupan kita ini harus ada pengekangan diri. Kita koreksi terus pribadi kita, supaya kita terus berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita harus ada hubungan yang baik dengan sesama kita. Kata firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Itu sebabnya kesempatan ini, jadikan hati kita tempat kediaman Tuhan, menjadi rumah baitnya Tuhan di hati. Sehingga yang nampak dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Sehingga yang nampak dalam pribadi kita adalah cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Melakukan, menghormati Tuhan dimanapun kami berada. Bukan hanya dalam persekutuan kami dengan Tuhan,
Tetapi dimanapun kami pergi dan berada, kami tetap menghormati Tuhan. Kami tetap menjaga mulut, bibir kami, tingkah laku kami. Dan kesemuanya itu Tuhan kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Naungi terus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Naungi terus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat terus melakukan kehendak-Mu. Menaati semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Lagi di hati ini, di hati ini kami serahkan kepada rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Iwan Taka Ali berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami sangat mengucap syukur di saat di pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur di saat kami beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur di saat mana kami boleh memuliakan Tuhan. Bersama-sama di tempat ini bahkan di rumah umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Kami telah diberkati dengan hadirat Tuhan. Kami telah diberkati untuk dipulihkan kembali supaya setiap hidup kami, setiap keberadaan kami mengingat bahwa hidup kami, tubuh kami adalah bait Allah. Kami hendak membawa segala apa yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau beribadah dari dalam diri kami untuk taat dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk dapat bersekutu satu sama yang lain ya Bapa di sorga. Untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Maka kami percaya ya Bapa di sorga, di kesempatan ini setiap kerinduan kami untuk beribadah, kami tidak akan dibatasi dengan keadaan ini. Tetapi kami mampu membawa setiap waktu hidup kami beribadah memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami menaruh hati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebab kami mendengar firman-Mu yang begitu jelas untuk kami pahami dan mengerti. Supaya ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa hidup ini Bapa di sorga beribadah kepadamu dengan ketaatan, melakukan kehendak Allah. Dan segalanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka di kesempatan ini ya Bapa, urapilah kami semua di tempat ini, dimanapun kami berada di rumah masing-masing saat ini Bapa di sorga. Dengan keyakinan supaya setiap hidup kami terpakai baik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebab hidup kami kemanapun kami pergi dan berada, dalam keadaan apapun kami tetap memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan takut akan Tuhan.
supaya benar-benar ya Bapa hidup kami menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu, terus beri hikmat bagi hamba-Mu. Dengan urapan-Mu ya Roh Kudus, hamba-Mu akan dipakai terus menerus menurut kehendak Allah, sehingga kekasih ini ya Bapa di sorga akan menjadi hamba yang menjadi dalam pelayanan penuai jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam bentuk pelayanan apapun, diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan penuh syukur kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum ibadah kita ditutup, saya rindu kita memuji Tuhan dan sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, siapkan kakimu menuju sasaran. Haleluya, puji Tuhan. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan setiap dosamu, pandang tujuan surga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu, amin, menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan segenap dosamu, pandang tujuan surga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion, kerja Yesus ku mau layani. Oleh karena Sion, kemanapun ku pergi. Oleh karena Sion, ku mau kabarkan Injil. Oleh karena Sion, oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion, kerja Yesus ku mau layani. Oleh karena Sion, kemanapun ku pergi. Oleh karena Sion, ku mau kabarkan Injil. Oleh karena Sion, ku mau kabarkan Injil. Karena Sion, ku mau kabarkan Injil. Oleh karena Sion, amin. Ku mau kabarkan Injil. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tinggal berdiri, kita akan segera tamatkan ibadah persekutuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Puji nama Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, haleluya, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan
kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lagi Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku. Doa tutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Stephen Turangan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku haleluya. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Pasti di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya, yang terus menghormati Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, hari-hari hidup kami, keberadaan hidup kami, pribadi, keluarga, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang minggu yang kami akan lewati, di minggu ini Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua umat-umat Tuhan, khususnya Jemaat GP Narwastu Tahuna dengan kuasa, dengan pertolongan Tuhan, dengan pemulihan yang daripada Tuhan, pembentengan daripada Tuhan. Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami, walaupun dalam persekutuan-persekutuan berjemaat belum dilakukan di gereja Maha Tuhan tempat ini. Masih beribadah di rumah umat-umat Tuhan yang ada. Kami percaya kami terus diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kami percaya kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Di mana kami terus memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, menghormati Engkau ya Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, dalam aktivitas kami tetap ada di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan Tuhan, buat kasih sayang yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus ada di dalam kasih dan keberkatan Tuhan. Di dalam kami memuliakan Tuhan, di dalam kami meninggikan Tuhan. Bahkan terlebih di dalam kami setia, mengiring dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan selesai ibadah kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bahkan umat-umat Tuhan tetap ada di rumah masing-masing. Tuhan sertai semua kami, lindungi kami. Bahkan kehidupan kami terus ada di dalam tangan kasih yang kuat. Tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ada bersama dengan kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bagi kami yang sudah melayani Tuhan pada kesempatan ini ya Tuhan. Pemimpin pujian, singers, pemain musik, multimedia, pendoa yang ada Tuhan. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kembalikan urapan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari-hari ke depan, biar kami terus melayani Engkau Tuhan. Meninggikan Tuhan lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi. Di dalam kami memuji dan melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bahkan khusus kami berdoa saat ini Tuhan. Buat kondisi yang sekarang ini terjadi di muka bumi ini ya Tuhan. Kami percaya ini semua seizin Tuhan terjadi di belahan dunia ini Tuhan. Dengan virus COVID-19 yang terjadi hari-hari ini Tuhan.
Tetapi kami percaya kami orang-orang yang terus memuliakan Tuhan. Orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat pemerintah yang sedang menangani virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan hikmati mereka Tuhan. Bahkan bekali mereka dengan sesuatu hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga dalam penanganan COVID-19 ini berjalan semua di dalam tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata bagi bumi ini Tuhan, bagi Indonesia, bahkan semua yang ada Tuhan. Ada nama Tuhan yang dipermuliakan lewat peristiwa ini. Nama Tuhan yang terus diagungkan lewat peristiwa ini. Nama Tuhan yang diagungkan lewat hal-hal yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan terus nyata di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih khusus kami berdoa Tuhan, untuk kami yang ada di Kepulauan Sangihe ini Tuhan. Berdoa buat pemerintah, seluruh kekasih-kekasih, bahkan pemerintah yang menangani virus COVID-19 ini ya Tuhan. Hikmati mereka Tuhan, bahkan pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga virus ini boleh dapat oh Tuhan, kami percaya dapat diselesaikan dengan baik. Semua karena dituntunan kasih Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya kami yang ada di Kepulauan Sangihe ini ya Tuhan. Lebih khusus lagi kami jemaat Tuhan yang ada di GBI Narwastu, lindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa lain, penyakit apapun yang coba-coba akan mengganggu kami. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Kalau ada hal-hal yang salah di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, biar kasih karunia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Bahkan juga memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Gembala, majelis jemaat, bahkan seluruh umat-umat Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang terlibat dalam acara ibadah di kesempatan ini Tuhan. TV-TV kabel, bahkan juga melalui Facebook, melalui YouTube Tuhan. Engkau memberkati siapapun yang dengan sukacita melakukan ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan penjagaan dan pembelaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan akhiri persekutuan kami di kesempatan ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, terus menyertai kehidupan kita hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada
kita tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan untuk pengumuman gereja. Di kesempatan ini dari Bapak Gembala, Majelis Jemaat, dengan keberadaan situasi dan kondisi sekarang ini, himbauan pemerintah, kita tetap beribadah, bersekutu di rumah, bahkan juga himbauan dari pengurus gereja atau pimpinan gereja yang pada hari-hari ini kita tetap beribadah di rumah, dan kita akan menunggu himbauan berikut untuk kita akan beribadah di rumah Tuhan. Pastinya kita tetap beribadah, pastinya kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, gereja di tempat ini terbuka untuk Bapak Ibu datang berdoa di tempat ini. Ini pengumuman kami, dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.